A. North Atlantic Treaty Organization atau NATO. Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis merupakan tiga negara penting dalam blok barat. Pada tahun 1948, ketiganya menyepakati untuk saling memberikan bantuan militer apabila di antara mereka diserang oleh negara lain. Tahun 1949, dibentuklah Organisasi Pertahanan Bersama NATO yang bermarkas di Brussels, Belgia. Sedangkan eksekutif Komite Militer NATO berada di Washington, Amerika Serikat. Pendirian NATO bertujuan menjamin kebebasan dan keamanan negara-negara anggota melalui cara-cara politik dan militer. Secara politik, NATO merumuskan nilai-nilai demokrasi dan bekerjasama dalam isu-isu pertahanan dan keamanan dalam mencegah konflik. Secara militer, NATO berkomitmen untuk menyelesaikan konflik dengan damai. Jika usaha diplomatik gagal, akan digunakan kekuatan militer untuk mengatasi konflik. Southeast Asian Treaty Organization atau SEATO merupakan aliansi dari Amerika Serikat, Perancis, Inggris, Selandia Baru, Australia, Filipina, Thailand, dan Pakistan yang terbentuk pada September 1954. Tujuan utamanya yaitu adalah untuk membendung arus komunisme di wilayah Asia Tenggara. Bagi beberapa negara di Asia Afrika, munculnya SEATO dianggap menjadi ancaman bagi keutuhan persatuan. Keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik Indo-Cina lebih mengarah perang daripada perdamaian. Pakta Warsawa. Pakta Warsawa adalah aliansi militer negara-negara blok timur di Eropa Timur. Tujuannya adalah mengorganisasikan diri terhadap potensi ancaman dari aliansi militer blok barat, yaitu NATO. Latar belakang sebenarnya adalah keinginan Uni Soviet untuk mempertahankan kendali atas kekuatan-kekuatan militer di Eropa Tengah dan Eropa Timur. Pakta Warsawa dirancang oleh Nikita Khrushchev pada 1965 dan ditandatangani di Warsawa, Polandia pada 18 Mei 1955. Pakta Warsawa dipimpin oleh Uni Soviet sebagai negara paling kuat di Eropa Timur. Central Treaty Organization atau CENTO, organisasi pertahanan bersama yang dibentuk pada 24 Februari 1955 oleh Iran, Irak, Pakistan, Turki, dan Inggris. Aliansi yang terbentuk di wilayah Timur Tengah ini diprakarsai oleh Amerika Serikat, tapi CENTO tidak dapat berbuat banyak ketika Uni Soviet melakukan perluasan pengaruhnya. Hubungan diplomatik dengan negara-negara Timur Tengah pun terjalin dengan Mesir, Suriah, Irak, Yaman, Somalia, dan Libya. Australia, New Zealand, United States of America atau ANZUS. Bergabungnya Australia dalam politik luar negeri Amerika Serikat mencerminkan pergeseran orientasi politik luar negeri terhadap Inggris. Kekhawatiran Australia dan Selandia Baru terhadap penyebaran komunisme di kawasan Asia Pasifik semakin meningkat setelah kemenangan komunis Tiongkok pimpinan Chiang Kai-shek. Hal ini yang mendesak Amerika Serikat untuk membentuk Pakta Peranan di Asia Pasifik. Inisiatif ketiga negara membentuk ANZUS tercapai pada 1 September 1951 di San Francisco. ANZUS dibentuk bertujuan untuk mengordinasi pertahanan bersama, membendung pengaruh komunisme yang dianggap agresor di kawasan Asia Pasifik, dan meningkatkan kerjasama militer. B. Organisasi Ekonomi Global. 1. Organization of Petroleum Exporting Countries atau OPEC, didirikan September 1960 di Baghdad, Irak oleh 5 negara yaitu Iran, Irak, Kuwait, Saudi Arabia, dan Venezuela. Pendirian OPEC merupakan respon terhadap keberadaan perusahaan minyak bumi multinasional milik Amerika Serikat yang sering melakukan monopoli pasar terhadap minyak bumi. Tujuan utama dari OPEC adalah mengkoordinasi dan menyamakan kebijakan perihal minyak bumi di antara negara-negara anggota serta menjaga stabilitas minyak bumi di pasar dunia. 2. General Agreement of Tariff and Trades atau GATT merupakan aturan perdagangan internasional yang disetujui oleh 23 negara pada 30 Oktober 1947 di Jenewa, Swiss, dan mulai efektif dilakukan mulai 1 Januari 1948. Tujuan GATT ini adalah untuk menerapkan prinsip-prinsip umum liberalisasi perdagangan berdasarkan traktat multilateral. Perubahan GATT menjadi WTO dilaksanakan dalam sidang terakhir di Marrakesh, Maroko bulan April 1994. 3. World Trade Organization atau WTO didirikan pada 1 Januari 1945 menggantikan GATT. WTO muncul akibat adanya pemikiran untuk membentuk suatu badan tingkat tinggi yang permanen untuk mengawasi bekerjanya sistem perdagangan multilateral dan diarahkan pula untuk menjamin agar negara-negara peserta GATT mematuhi peraturan-peraturan yang telah disepakati
serta memenuhi kewajiban-kewajibannya. C. Pengaruh organisasi regional dan global terhadap bangsa Indonesia. 1. Peluang positif integrasi ekonomi regional dan global bagi Indonesia. A. Mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. B. Meningkatkan pendapatan negara. C. Memperluas lapangan pekerjaan. D. Meningkatkan kualitas produk. E. Mendorong kreativitas. Dan F. Akses terhadap modal asing lebih terbuka. 2. Tantangan integrasi ekonomi regional dan global bagi Indonesia. AFTA, APEC, dan WTO. A. Kesiapan sumber daya manusia. B. Siapnya produk dan ancaman bagi usaha kecil menengah. C. Siapnya infrastruktur ekonomi dan politik. D. Ancaman dari sektor keuangan. E. Eksploitasi sumber daya alam dan bahaya krisis lingkungan. F. Lunturnya nasionalisme. Dan G. Lemahnya pelindungan terhadap penduduk miskin dan terpinggirkan. 2. MEE, CAFTA-DR, dan NAFTA. A. Bea masuk yang tinggi. B. Subsidi pemerintah. C. Dumping. D. Kuota atau pembatasan impor. Dan E. Pelarangan impor.